Sarawak kan. Aduh nanti enggak cerita tukang. Iyo tasabui tukang pakang ngacoknya tagak disimpang menanti tang kampung dari ladang. Galeh sadonya di tangan orang, pitin dado tanya pagadang. Inyo mendapat orang tauncang. Tasabui pulo tukang tubo. Di tengah rami jowe pakaro, coki orang nanyo solo. Di kubaknya segala rasio, tapurangah orang di bueknya, inyo tagalak orang tabedo. Lain lo para ngai tukang sunai, ndak mentari nan bersertifikat, bukan angku doktor nan tahormai. Iko orang kerajonya tukang porai, ndak nang kayu, ndak nang bansai, gaji jo honor nanya sunai. Dikareknya orang sampai melarai. Tukang garejo lain perangai. Sagarobak ya tukang tungkai. Tukang garagaji angin cik lai. Nan kue bisanya buat lenyai. Nan tagak bisa takulai. Banyak kawan nyubik merasai. Karajo elok jadi tabangkan lai. Dulu tagak gini takulai. Tukang opok ya tukang ambuang, nyobui orang cok lambuang-lambuang, nyambui orang sampai gambuang. Lupa je nasib, lupa je untuang. Bentuk orang kena tanuang. Itu habis. Badan tamanuang. Itu kantinya tukang gadele. Sama je tukang galemi. Segala macam keluar ide. Babagai caronya merede sampai habis sampai tande sisa kurang nanya kure. Diulang cerita tukang palak dinan langang nanya tagak mulanya tukang gareseh nan tampak tukang garogok tiba menyala. Sudah tu tiba tukang garega. Ikonya kompas, itunya minta. Bali rokok, bali martabak. Sisa kurang nanya kuya. Itulah tukang-tukang silangkane. Nampang icuah, nampang gaduah, nampang maleh. Karajonya ndak je pakake, pari orang jadi marumeh. Nambah sumangai jadi lameh. Nan wapiti habis tandeh. Orang badun sana jadi basiara. Orang bakawan jadi barangak. Laki je bini minta talak. Dulu sayo, kini baku catak. Nan tagak nyebek rara. Saku je dompet habis kuyak. Oi dun sana kawan sadonyo. Lidah dimuncuang, paralu dijago. Indak diurang, indak dikito. Jangan sampai membuat cemo. Apolai mengumpu doso. Dia kira balung buat masuk neraka. Untuk yang berbahasa Indonesia, kita buat kamusnya satu persatu. Yang pertama tukang pakang. Tukang pakang ini dalam bahasa Indonesianya kira-kira makelar modal dengkul. Ya sebenarnya dia tidak punya modal uang yang cukup, tapi kemampuan dia untuk menawar, untuk mempengaruhi orang untuk menyerahkan barang kepada dia untuk dijual lagi oleh dia ke orang lain. Di sakunya tidak ada uang, tapi kemampuannya berbicara membuat orang menyerahkan barang kepada dia untuk dijual. Itu tukang pakang. Maklar mobil, tapi nggak punya duit dia. Maklar apa lagi? Maklar rumah, maklar tanah, dia nggak punya apa-apa. Cuma kemampuan ngomong, kemampuan untuk menemui calon pembeli dan calon penjual. Iya, tidak jelek sih. Tapi ada yang benar hanya bermodalkan
cerita besar tentang keuntungan untuk orang yang menjualnya. Yang kedua, tukang tubo. Tubo di sini racun. Tukang tubo maksudnya bukan tukang meracuni orang, tidak. Dia membuli orang di tengah ramai, mempermalukan orang di tengah ramai dengan rahasia pribadi atau kelemahan pribadi orang, hingga orang yang dibully itu tidak berdaya. Itu tukang tubo. Biasanya dia memilih orang yang di bawah dia dari segi umur atau dari segi posisi sosial, ada teman akrabnya yang tidak akan marah jika dipermalukan di tengah. Kalau tukang sunai yang ketiga Anda sudah tahu, tukang pangkas penghasilan orang melalui jalur-jalur tanda tangan di gaji orang. Tukang garejo, tukang gergaji angin. Garejo itu alat untuk mengukur, untuk ukuran kelapa yang sekarang sudah pakai alat sendiri dengan mesin, dengan listrik ya. Kelapa itu dikukur begitu. Dulu untuk memutar ini itu dengan kaki. Nah, di sini buat tali ke bawah seperti tali mesin jahit. Lalu digoyang dengan kaki, dia berputar. Kelapa di sini. Nah, itu garejo namanya. Gergaji angin, gergaji, tapi yang gergaji angin. Maksudnya ini orang yang tukang ganggu karir orang, pekerjaan orang, proyek orang, menyebabkan proyek, kerja atau karir orang itu tidak sempurna jalannya. Bahkan bisa jatuh karir orang, bisa jatuh, bisa rusak pekerjaan orang. Tukang ganggu karir, kerja atau proyek orang lain. Itu tukang garejo atau tukang gurajayan atau tukang gergaji angin. Dengan apa? Dengan kata-kata. Yang kelima, tukang opok atau tukang ambuang. Orang yang memberi harapan palsu kepada orang lain sehingga orang berbunga-bunga seolah-olah akan memperoleh sesuatu yang besar. Memberi harapan palsu lah. Yang keenam, tukang gadele, tukang geleme, tukang rede, tukang PHP juga dengan cara yang lain, memberikan harapan-harapan besar kepada orang, ujung-ujungnya isi saku orang yang dia intai. Yang ketujuh, tukang palak, samalah dengan bahasa Indonesia. Tidak hebat-hebat amat, dia berani karena berkelompok. Maka uraiannya tadi tukang palak itu dimulai dari tukang gareseh, tukang gerobok, tukang garega. Mereka mengandalkan kerja bersama dan keberanian mereka itu karena mereka bersama. Kalau tukang palak itu dihadapi dengan keberanian, mereka bisa kabur. Jangan mau dipalak, harus berani kita menghadapi. Seperti merampok tapi hanya modal acting berani, sok berani, bukan perampok yang benar-benaran. Makanya tukang palak hanya ambil recehan-recehan yang kecil-kecil. Ada istilah silang kaneh. Silang kaneh itu ada dalam Tampo tentang orang yang tukang sebar isu, tukang sebar hoak. Silang kaneh itu adalah penyebar hoak pada zaman Kaba, pada zaman Tampo. Oke, itu kamus kita hari ini. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Makasih. Itu dulu cerita tukang. Silang kaneh dia tukang pakang. Jangan sampai merumeh lo pari orang. Kita berhenti sebelum kenyang. Pakan isua pok kadiulang. Pok berarti perintang-rintang. Malam minggu jangan sampai langgang. Assalamualaikum. Onde mak Sarawak kan.